di hari pertama, pertemuan kita yang kali ini adalah di sosial media Instagram. Nah, nanti kita akan bahas apa aja sih? Kita akan bahas ini salah satunya adalah mengoptimasi dari segi profil Instagram kita. Itu nanti kita menggunakan AI, gimana caranya profil kita itu jadi menarik ketika ada orang yang melihat profil kita. Kemudian kita bisa menggunakan AI itu untuk meriset konten. Terus apa aja sih tren yang akan terjadi di Instagram seperti itu. Kemudian ketika teman-teman nanti sudah tahu untuk riset kontennya seperti apa dan trennya apa, nanti teman-teman bisa lanjut untuk membuat strategi AI ini untuk caption, hashtag, ataupun engagement. Seperti itu. Kemudian ini untuk AI ini juga teman-teman bisa manfaatkan untuk pembuatan konten Instagram. Seperti itu. Kemudian nanti di akhirnya teman-teman ini bisa mengoptimasi untuk automasi ada analisis Instagram. Itu bisa menggunakan AI. Seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau untuk sosial media itu, kita visinya itu menggunakan AI ini sebagai alat utama. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir ataupun nggak perlu takut terhadap AI. Karena baiknya adalah kita lihat sisi positifnya ketika hadirnya AI di sosial media, itu bisa memudahkan kita untuk menjadikan sosial media kita itu grow. Seperti itu. Itu alat utama kita untuk membuat strategi. Dan itu bisa membantu bisnis ataupun personal branding kita di sosial media. Dan itu apa aja sih misinya ini kalau untuk kali ini, itu dari aku berharap ke teman-teman ini semua nanti bisa mengoptimalisasi akun Instagram dan TikTok teman-teman. Itu khususnya menggunakan AI. Itu bisa menggunakan strategi yang sangat praktis, itu bisa untuk meningkatkan dari segi engagement, ataupun bisa teman-teman pahami apa sih algoritma dari Instagram dan TikTok di tahun 2025. Seperti itu. Nah, oke, ini untuk yang pertama kali akan kita bahas adalah optimasi profil Instagram. Itu khususnya menggunakan AI. Nah, sebenarnya kenapa sih harus mulai dari bio ataupun profile? Itu pertama kita lihat nih, di profil itu, di Instagram ada yang namanya bio, itu biasanya pesan singkat yang biasanya teman-teman lihat di profil. Nah, itu bisa menentukan menjadi kesan pertama. Seperti itu. Kesannya nih kalau aku sebagai social media manager, ternyata bionya itu nggak nyambung, bukan sebagai social media manager. Otomatis teman-teman nih, emang yakin nih Kak Randy ini social media manager, tapi kok bionya itu bukan social media manager ya, tapi isinya misalkan mungkin hashtag yang mungkin nggak relevan itu. Jadi bio ini bisa menentukan kesan pertama kali untuk audiens teman-teman. Seperti itu. Dan melalui bio ini, teman-teman ini bisa menjelaskan sebenarnya sih teman-teman ini apa itu di sosial media ini sebagai siapa. Seperti aku ini kan sebagai social media manager. Artinya di bio ini aku harus menjelaskan bahwa aku adalah seorang social media manager di brand Natrisha.id. Kemudian, apa yang aku tawarkan ke teman-teman yang untuk audiens yang melihat profil aku ataupun isi konten aku seperti itu. Nah, kemudian ini jangan lupa, kadang ini banyak teman-teman yang mungkin melewatkan ini di bio Instagram teman-teman ini, banyak yang belum menambahkan call to action atau singkatannya CTA. Mungkin teman-teman pernah dengar, itu harus di bio teman-teman itu harus ditambahkan CTA. Kenapa? Karena ketika ada audiens nih melihat profil teman-teman, ketika tahu, oh Kak Randy ini social media manager, tapi tidak ada call to action. Mungkin sekedar tahu, tapi tidak ada tindakan lanjutan seperti itu. Mungkin kalau dari aku, misalkan, kan kalau bio aku ini menjelaskan kalau aku ini social media manager yang akan bantu bisnis untuk growth di sosial media. Seperti itu. Nanti di akhirnya menggunakan CTA. Bagi yang mau panduan gratis, boleh DM. Seperti itu. Nanti baru ada tindakan lanjutannya seperti itu. Nah, itu pentingnya optimasi untuk bio lebih dulu, untuk profil Instagram teman-teman. Nah, ini dia rumusnya atau formula sederhananya. Jadi yang pertama, teman-teman harus tahu nih, siapa sih teman-teman ini kalau untuk yang personal branding ataupun bisnis, ini harus tahu siapa sih kita ini, terus ditambah apa yang kita tawarkan ke audiens kita. Kemudian yang ditambah CTA-nya jangan sampai lupa. Jadi tiga formula ini sangat penting dan ini sangat sederhana sebenarnya.
Jadi ini jangan sampai ada yang terlewati salah satunya. Jadi tiga-tiganya harus berhubungan dan harus ada. Dan itu akan meningkatkan kesan yang apa ya, sangat berpengaruh ke akun Instagram teman-teman. Nah, ini contohnya. Ini kan kalau pribadi aku, untuk bionya kan sosial media spesialis, bantu bisnis naik level dengan AI. Nah, untuk sosial media spesialis ini tadi, rumus yang pertama itu menggambarkan siapa diri aku. Kemudian yang di selanjutnya itu adalah bantu bisnis naik level dengan AI. Itu adalah bagian dari apa sih yang aku tawarkan untuk audiens aku. Seperti itu. Dan jangan lupa, untuk di bagian akhir, aku tambahkan CTA. DM strategi untuk free guide. Seperti itu. Nanti akan audiens ini, oh, kalian ini social media manager, social media spesialis. Kalau aku mau belajar, berarti aku harus DM dulu nih strategi untuk tahu panduannya seperti apa. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang brand, ini aku ambil contoh yang aku manage. Ini yang natrisha.id. Nah, kalau natrisha.id ini fokusnya adalah di bagian blues premium, parfum premium, dan hijab premium. Nah, ini kan artinya menjelaskan kalau si brand ini adalah brand yang fokus menjual blues, parfum, dan hijab. Nah, kemudian di selanjutnya adalah nyaman dan modis. Sebenarnya brand Natrisha ini menawarkan kenyamanan dan modis atau tren yang bergerak di fashion itu tidak tertinggal zaman, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah CTA-nya. Ditanyakan, mau gratis ongkir, cek koleksi terbaru di bawah ini, seperti itu. Nanti di audiens ini akan klik link yang ada di bawahnya, seperti itu. Jadi CTA ini nggak harus selalu DM, tapi bisa berupa mengarahkan guide ke link yang teman-teman pasang di profile, seperti itu. Jadi kalau dilihat nih, kalau di akun pribadi aku itu kan ada label digital creator. Itu teman-teman bisa setting di setting profilnya. Nanti teman-teman setting sebagai digital creator, baru bawahnya dijelaskan melalui bio, seperti itu. Kalau untuk yang teman-teman punya brand atau mungkin di fashion ataupun makanan, itu bisa dikategorikan seperti ini yang di bawahnya. Itu kan ada clothing atau brand, itu bisa disetting melalui settingan profile Instagram, seperti itu. Dan khususnya kalau Natrisha ID ini adalah brandingnya menggunakan tagar. Tagarnya adalah make your beauty quality. Jadi buat apa ya, indah, kecantikan kamu berkualitas, seperti itu. Itulah pentingnya bio untuk profil Instagram kita. Nah, mungkin teman-teman sini bingung, gimana sih caranya kalau mau buat bio yang kayak tadi? Sebenarnya ini kan sudah ada AI, apalagi teman-teman sudah tahu ChatGPT. Mungkin kalau ChatGPT sekedar menggunakan perintah yang tidak menggunakan rumus ataupun formula, hasilnya itu kurang tepat. Jadi di sini aku mau bantu jelaskan ke teman-teman. Mungkin kalau di sini teman-teman mau screenshot dulu boleh. Ini nanti untuk teman-teman karena bisa kedepannya bisa digunakan. Nah, ini ya formula untuk prompt-nya menggunakan ChatGPT. Nih, tadi untuk membuat bio adalah kamu bisa jelasin. Saya adalah profesi atau niche-nya apa kayak tadi. Saya adalah seorang sosial media spesialis. Saya ingin membuat bio Instagram yang menarik dengan tone. Ini teman-teman tentukan dengan personal branding masing-masing. Apakah teman-teman seorang profesional, atau yang kasual, ataupun humoris. Seperti itu. Jadi tentukan, saya ingin membuat bio Instagram yang menarik dengan tone profesional. Bio ini harus disingkat, jelas, dan mencerminkan brand saya. Kemudian tambahkan CTA di akhir. Seperti itu. Mungkin teman-teman boleh di screenshot dulu, karena mungkin ini sangat berguna nantinya untuk profil teman-teman. Oke, untuk bagian selanjutnya adalah masih di bagian profil Instagram. Bagian berikutnya adalah fokus ke foto profilnya dan highlight covers dengan AI. Nah, kenapa sih harus foto profile? Nah, jelas sekali ini kalau untuk foto profile nih, misalkan aku nih Karendi sebagai sosial media spesialis, tapi fotonya itu bukan foto muka aku, tapi foto mungkin menggunakan anime atau foto yang tidak menggambarkan diri aku. Jadi mungkin audiens aku, ini siapa ya? Kayak nggak tahu mukanya seperti apa. Jadi foto profil ini bisa pakai yang jelas dan profesional. Pokoknya mukanya ini terlihat jelas di foto profil.
Kemudian di highlight coversnya, ini juga menggunakan yang estetik ataupun rapi. Sebenarnya kalau untuk membuat estetik ini, teman-teman bisa menggunakan Canva. Karena aplikasi Canva ini sangat mudah digunakan. Nah, ini teman-teman. Kalau untuk tools AI yang bisa digunakan, ini salah satunya adalah Remini AI atau Facetune AI. Remini ini fungsinya adalah bisa untuk meningkatkan kualitas dari foto teman-teman agar lebih tajam. Nah, kemudian kalau untuk yang Facetune AI, ini bisa membantu teman-teman untuk memperbaiki, misalkan pencahayaannya kurang, atau mungkin wajahnya kurang terlihat profesional. Nanti teman-teman bisa menggunakan Facetune AI. Nah, seperti yang tadi yang aku bilang, untuk highlight covers, ini teman-teman bisa menggunakan Canva. Sebenarnya Canva ini kalau memang teman-teman belum Canva Pro, ini banyak yang free untuk template highlight. Ini banyak yang apa ya, dibilang estetik, bagus, banyak. Jadi meskipun belum Canva Pro, ini teman-teman bisa menggunakan yang free seperti itu. Nah, lanjut ke strategi konten Instagram dengan AI. Nah, ini sebelum kita masuk ke strategi konten Instagram dengan AI, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lebih dulu mengenai optimasi untuk profil Instagram dengan AI. Atau mungkin yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan. Ini aku persilakan teman-teman supaya lebih aktif lebih dulu ya. Oke, terima kasih Kak Randy. Ya, teman-teman, tadi kita udah dikasih pemaparan sama Kak Randy nih terkait dengan optimasi profil Instagram dengan AI. Dan kita jadi dapat ada beberapa insight ya teman-teman. Ternyata di bagian optimasi bio Instagram itu ya utamanya ketika orang mengunjungi profil kita tuh ada kesan pertama yang menentukan. Kemudian kita harus menjelaskan siapa kita dan manfaat apa yang bisa kita tawarkan sama tambahkan call to action. Aku sebenarnya ini sih Kak terkait dengan call to action ini nih yang pengen lebih perdalam lagi gitu ya. Jadi call to action ini kalau misalnya bentuknya bio Instagram itu adalah seperti yang Kakak tadi ya, mengarahkan audiens kita untuk DM kita supaya mereka itu explore ke kita gitu ya, merasa merasa apa ya? Bahasanya tuh merasa penasaran gitu ya, pengen tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak gini nih Kak, yang Natrisha ini dia caranya gimana itu Kak? Kalau dilihat Oke. videonya. Iya, jadi kalau misalkan teman-teman punya brand nih untuk brand fashion, contohnya, ini kan Atrisha ini kan bergerak di bidang fashion ya. Jadi kalau misalkan mau call to action, karena kan mungkin audiensnya ketika lihat brand mungkin FYP atau lewat ya di Reels ataupun di feeds, di Explore, wah nih ada brand Atrisha nih. Pas diklik profilnya, oh bionya jelas nih, dia Atrisha ini jual blus, parfum, dan hijab. Akhirnya si audiens ini tahu nih, oh si Natrisha memberikan kenyamanan dan modis dalam fashion. Nah, tapi seandainya kalau tidak dikasih CTA ini, mungkin sekedar tahu, terus oh ya udah, ya kan nggak tahu gimana cara dapetin brandnya, mau beli blusnya gimana caranya. Jadi disitulah gunanya CTA. Jadi ditambahkan biasanya kalau untuk teman-teman yang suka belanja online, ini banyak yang mencari gratis ongkir. Nah, artinya CTA ini bisa menarik perhatian audiens yang melihat bio kita. Karena kan awal-awal ketika teman-teman buka profil, yang dilihat adalah dari bagian atasnya. Jadi urutan dari nama, terus tagline-nya, ataupun bio-nya. Nah, ketika sudah tahu isi bio-nya apa, nah, disitulah fungsinya CTA. Ketika, pas banget nih, aku mau nyari blues. Oh, pas banget parfum aku habis. Nah, ini ada Natrisha nih. Nah, di sini jelas, mau gratis ongkir, cek koleksi terbaru di bawah ini menggunakan emot. Oh, berarti kalau aku mau beli parfumnya Natrisha, bisa melalui link ini, diklik. Nah, nanti link ini akan menunjukkan atau mengarahkan kita ke link ataupun mungkin platform online lainnya. Seperti itu. Jadi fungsinya CTV itu akan menarik audiens yang mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Oke, 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 Kak Randy. Terima kasih Kak penjelasannya. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya Kak? Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya, kita buka sesi pertanyaan dulu sebelum Kak Randy lanjut ke slide berikutnya yang mungkin agak lebih mendalam lagi. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Karena kalau di sini teman-teman banyak yang bertanya ataupun aktif ya, ini di sini memang aku kebetulan kan dapat tawaran dari Narcissus tadi untuk memberikan untuk apa ya souvenir atau
barang yang premium dari mereka diberikan ke 10 peserta yang aktif di seminar 2 hari ini. Seperti itu. Karena barang ini kalau teman-teman lihat di platform online shopnya, itu harga barangnya itu senilai ratusan ribu teman-teman untuk satunya. Karena itu sangat apa ya, menawarkan barang yang premium dan teman-teman dapatkan secara gratis. Khususnya untuk teman-teman yang di Jabodetabek itu akan gratis ongkir seperti itu. Ya, silakan teman-teman yang mau aktif bertanya. Tim Ikram gimana ini? Ada yang mau bertanya kah untuk sosmednya? Untuk kita meningkatkan engagement sosmed, ada hadiah menarik yang akan diberikan oleh Kak Randy. Untuk 10 orang 2 hari pelatihan ya Kak ya. Berarti bisa jadi hari ini 5 orang, besok 5 orang. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Mungkin yang masih kurang jelas di bagian optimalisasinya, kenapa sih harus ada bagian menjelaskan apa yang kamu tawarkan, atau mungkin kenapa sih harus ada CTA, ya kan? Kalau memang cuma menjelaskan siapa kamu kan semua orang bisa, ya kan? Tapi kalau tidak ada yang dua lainnya, mungkin cuma siapa kamu, ya udah, si audiens itu mentok di situ aja, kemudian hilang. Jadi tidak apa ya, tidak menggait lah, tidak ada hooknya seperti itu. Kak, tadi kan kakak sempat ini ya, boleh nggak kak kita demonstrasi sebentar gitu ya, terkait yang tadi kakak contohkan tuh ketika kita mau bikin bio Instagram menggunakan AI, kalau dengan kata-kata ini kira-kira yang keluar akan seperti apa? Apakah itu akan langsung sesuai yang kita inginkan atau kita perlu perdalam lagi kalau misalnya itu masih belum sesuai gitu? Oke. Nah, ini kan kalau untuk AI sebenarnya ini tidak 100% apa ya, sesuai yang kita inginkan. Jadi ketika kita masukkan nih, saya adalah misalkan pemilik brand fashion. Nah, itu pasti akan keluar. Nah, itu dicocokkan kembali dengan niche ataupun tujuan dari brand fashion. Nah, coba kalau kita pakai ya. Nah, ini coba kita ketik ya. Tadi itu kalau aku lihat lagi catatannya. Nah, ini kan kita jelaskan dulu. Sebenarnya kita ini adalah, misalkan saya adalah, tadi menggunakan contohnya aku ya, saya adalah seorang sosial media spesialis. Nah, di sini kan kita menjelaskan siapa sih sebenarnya kita. Nah, terus teman-teman bisa tambahkan, maksud tujuannya adalah saya ingin membuat bio Instagram. Nah, ini teman-teman bisa ikuti. Kalau tadi teman-teman sudah screenshot, nanti boleh dicoba untuk berikutnya. Nah, ini boleh kita demonstrasikan lebih dulu ya. Yang menarik dengan tone, kalau misalkan kita menggunakan tone-nya tone profesional ya. Nah, kemudian di sini teman-teman tambahkan lagi, harus dijelaskan lagi. Karena kalau tidak dijelaskan, untuk bio ini harus singkat, jelas, dan mencerminkan brand saya. Kan khawatirnya nanti AI ini akan menangkap maksudnya itu adalah membuat bio yang panjang, seperti itu. Jadi harus kita jelaskan dulu di sini, harus kita jelaskan bio ini harus singkat seperti itu, karena kan kalau untuk bio ini memang ada batasannya ya, jadi tidak selalu panjang, tidak akan muat untuk di bionya. Jadi meskipun singkat harus tetap jelas, menggambarkan diri kita seperti itu. Kayak formula yang tadi, di akhirnya adalah tambahkan CTA, seperti itu, tambahkan CTA di akhir seperti itu ya. Nah, ini kan banyak nih pilihannya. Nah, ini ada 5 pilihan, jadi sesuaikan juga dengan niche teman-teman. Kalau misalkan nomor satu ternyata helping brands grow through strategi sosial media marketing itu sesuai dengan brand kita, teman-teman boleh pilih satu seperti itu. Jadi disesuaikan untuk brandnya kita masing-masing.
seperti Oke. itu. Jadi nanti akan ada pilihannya untuk hasil dari ChatGPT-nya, seperti itu. Oke, berarti dari hasil ini kita pilih satu, setelah kita pilih satu nanti kita akan diarahkan untuk langkah berikutnya ya Kak, ya sampai kita mendapatkan call to action bio Instagram kita. Betul, jadi dicocokkan lagi dengan personal branding kita ataupun brand kita. Jadi di akhirnya ini kan ada CTA-nya, Let's Optimize Your Digital Presence. Itu ada tanda panah ke bawah, artinya Mm-mm. dia mengarahkan kita ke link, seperti itu. Oh, oke. Jadi ada macamnya nih, nomor 3 pun CTA-nya berbeda. Let's boost your brand visibility, DM for inquiries. Ya kan? Jadi Hmm. beda, ada yang mengarahkan ke link ataupun melalui DM. Seperti itu. Oke, oke, oke. Oke, Kak. Ini ada yang bertanya nih, Kak, lewat chat. Mungkin saya bacakan ya, Kak, ya. Oh, boleh. Dari Azah Nabilah. Kak, maaf, aku bertanya lewat chat. Bagaimana jika jasa nail art? Bagaimana branding lewat bio yang menarik? Gitu, Oke, Kak. ini boleh kita kopas saja. Ini nanti kita ganti. Nah, ini tergantung nih. Nail art ini akan menggunakan tone seperti apa. Seperti itu. Kalau misalkan kita tone-nya adalah profesional, kita ganti di sini aja. Nah, nail art ya. Mari Mm-mm. kita coba kita demonstrasikan ya. Jadi, saya adalah seorang nail art. Saya ingin membuat bio Instagram yang menarik dengan tone profesional. Bio ini harus singkat dan jelas. Jadi mencerminkan brandnya si nail art ini. Nah, jangan lupa ditambahkan CTA di akhirnya. Coba kita lihat ya hasilnya. Nah, ini. Jadi ada beberapa pilihan. Jadi kalau teman-teman sudah coba nanti setelah kelas hari ini, nanti akan lihat nih ada beberapa pilihan 1 sampai 5. Jadi disesuaikan mau gayanya yang seperti apa yang sesuai yang cocok seperti itu. Oke, oke. Keren, Kak. Keren. Satu lagi, Agil Muhammad Zikrullah bertanya, Niche itu apa ya, Kak? Niche. Oke, niche itu apa ya bisa dibilang yang menggambarkan kita. Misalkan niche kita ternyata sosial media khususnya sosial media spesialis untuk brand fashion. Jadi niche itu isi konten kita. Isi konten Oh. kita apa yang kita tawarkan ke audiens. Seperti itu. Jadi kalau seandainya nih ternyata aku seorang sosial media spesialis, tapi isi konten aku apa? Mungkin pemandangan ataupun makanan. Artinya niche kita itu nggak sesuai dengan branding kita. Jadi niche itu isi apa ya, yang ingin kita sampaikan seperti itu ke audiens. Oke, berarti Nis itu isi kontennya ya Kak ya, Iya, sesuai dengan jadi branding yang mau kita iya, bangun dari sosmed kita. Oke. iya benar. Nah, kalau misalnya kita masih pemula nih Kak, masih pemula gitu, terus kita masih bingung branding apa sih yang sebenarnya mau kita bangun, itu kita harus mulai dari mana dulu tuh Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau memulainya ya, misalkan nih aku kepikiran tadinya aku bukan seorang sosial media spesialis, tapi ketika teman-teman sadari nih kalau misalkan oh ternyata aku memiliki minat untuk bikin video konten mengenai food vlogger. Soalnya Hmm. itu kan secara nggak sadar teman-teman suka nih video-video makanan. Dan ternyata Mm-mm. hasilnya ini estetik. Oh mungkin bisa jadi nih. Itu tuh jadi awalnya dari minat. Minat yang tumbuh. Nanti teman sadar pas lihat, oh aku sebelumnya kontennya video makanan mulu ya. Apa aku bikin konten tentang food vlogger aja ya. Nah artinya kan ini teman-teman, misalkan aku nih, oh kayaknya tapi aku masih pemula tapi bingung gimana cara mulainya. Nah itu yang pertama adalah teman-teman bangun akun Instagramnya. Jadi ketika teman-teman sudah memulai akun Instagram, disitulah teman-teman akan melanjutkan untuk membuat kontennya yang lebih proper seperti itu. Jadi secara bertahap awalnya adalah melalui minat seperti itu. Oke, oke. Baik, baik, Kak. Oke, Kak, mungkin kita lanjut dulu ya. Nanti berjalan kalau misalnya dari teman-teman ada yang ditanyakan, mungkin semakin mendalam, bakal makin penasaran gitu ya, Kak ya. Boleh dilanjut dulu, Kak, untuk memaksimalkan waktu kita. Oke, siap. Oke, berarti kita lanjut masuk ke strategi konten Instagram dengan AI. Ya, ini kita masuk ke bagian yang pertama.
ini kita harus memahami algoritma Instagram di tahun 2025. Sebenarnya apa sih algoritma itu? Kenapa penting di Instagram tahun 2025 ini? Bisa jadi ini teman-teman bisa memahaminya algoritma itu adalah kunci kunci gimana akun Instagram kita bisa apa ya tereksplor ke audience seperti itu. Nah, algoritma ini gimana cara kerjanya? Kunci kerjanya itu seperti apa? Teman-teman adalah yang pertama adalah di waktu interaksinya. Jadi ketika misalkan teman-teman punya konten nih, video A tentang food vlogger, oh ternyata yang nonton dikit, otomatis kan algoritma ini mungkin tidak membantu mengupload atau menaikkan video teman-teman tentang food blogger teman-teman ini yang sudah dibuat karena adalah waktu interaksi ini kurang, masih rendah. Nah, itu yang pertama adalah waktu interaksi. Kemudian yang kedua adalah watch time. Ini adalah mungkin durasi tontonannya. Jadi misalkan video yang pertama, oh komentarnya rendah. Terus yang keduanya adalah durasinya. Durasi tontonannya, kok teman-teman rata-rata nontonnya cuma paling 3 detik dari total 1 menit. Artinya kan masih rendah. Tuh, jadi waktu interaksinya rendah, watch time-nya atau durasi tontonannya itu masih rendah, itu mungkin Instagram belum bisa membantu. Jadi harus lebih optimal lagi atau apa ya, harus lebih kerja keras lagi. Mungkin caranya sederhananya untuk meningkatkan waktu interaksi ini ataupun durasi tonton, itu bisa minta tolong ke teman-teman atau mungkin teman-teman gabung dengan komunitas afiliator ya, afiliator atau konten kreator lainnya. Jadi di grup ini, di komunitas ini, teman-teman bisa minta tolong. Teman-teman, aku baru upload konten pertama kali tentang food blogger. Mohon bantuannya ya untuk bangun interaksi di sosial media aku dengan cara komentar mengenai food blogger aku. Seperti itu. Dan dibantu untuk nonton videonya sampai selesai. Seperti itu. Kemudian lanjut ke sinyal sosial. Sinyal sosial ini lebih tepatnya seperti kayak interaksi tapi lebih luas sinyal sosialnya. Seperti itu. Misalkan nggak awalnya dari teman-teman, oh ternyata ada yang melihat postingan kita, ternyata banyak juga nih yang tanya, ah mau tanya ah kak kalau di sini makanan ini murah nggak ya kak, terjangkau nggak ya kak, dan enak nggak ya? Artinya adalah sinyal sosial teman-teman ini sudah makin luas seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah paling penting juga konsistensi posting. Nah, pertama kali aku jadi sosial media spesialis, ini awalnya ini kurang konsisten. Jadi sebelum di Natrisha, aku membangun konten pribadi. Nah, itu sebelumnya aku kurang konsisten. Nah, aku baru sadar nih, kok nggak konsisten, nggak konsisten. Konten aku kok lama nggak dibantu menaikkan ya dari Instagramnya. Nah, aku coba nih konsistennya dulu. Mungkin dalam sebulan ini yang tadinya cuma satu, sebulan ini jadi 4, mungkin seminggu sekali. Mungkin di setiap hari Minggu, aku konsisten. Nanti Instagram ini akan membaca algoritmanya seperti itu. Nanti dari keempat ini, algoritma ini kalau memang teman-teman sudah bagus, otomatis videonya ini akan dinaikkan, dibantu naikkan oleh Instagramnya itu sendiri. Nanti akan lebih luas, atau mungkin kalau bahasanya TikTok adalah Reels ataupun feeds ke teman-teman akan FYP ke audiens yang lebih luas. Seperti itu. Kalau untuk memahami bagaimana si algoritmanya dan cara kerjanya seperti itu. Nah, kemudian bagian keduanya adalah teman-teman harus menentukan pilar untuk isi konten Instagram teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih itu pilar konten? Kalau teman-teman umpamanya nih, diumpamakan seperti bangunan. Bangunan kalau tidak ada pilarnya, itu adalah bangunannya nggak kuat untuk tahan lama. Seperti itu. Sama seperti bangunan. Kalau konten Instagram teman-teman tidak memiliki pilar, artinya adalah dalam waktu kedepannya itu tidak akan bertahan lama kalau tidak menggunakan pilar dari kontennya. Seperti itu. Nah, ini teman-teman kalau untuk pilar kontennya apa aja, boleh di screenshot dulu. Nah, ini yang pertama adalah trend atau challenge. Jadi teman-teman bisa menggunakan isi konten yang membuat challenge audiens teman-teman.
Atau kemudian yang keduanya adalah isi pilarnya edukasi. Nah, edukasi seperti apa kalau misalkan fashion, seperti Natrisha.id, misalkan parfum. Artinya kalau teman-teman mau edukasi tentang parfum, harus edukasi mengenai isi dari parfum tersebut. Karena banyak audiens kita yang belum paham atau belum familiar dengan kandungan dari isi parfum. Seperti itu. Lanjut ke berikutnya adalah inspirasi dan studi kasus. Itu mungkin inspirasinya seperti fashion, inspirasi mungkin gaya yang cocok untuk perempuan usia 25. Sebenarnya inspirasinya seperti apa? Seperti apa? Nah, kemudian adalah konten yang berikutnya, pilarnya harus ada promosi atau personal branding. Jadi ketika teman-teman sudah ada isi pilar trend, challenge, kemudian edukasi, dan ada inspirasinya, jangan lupa untuk promosi atau membangun personal branding teman-teman. Empat pilar ini sangat penting untuk teman-teman gunakan untuk memulai konten di sosial media. Seperti itu. Nah, baik lagi, kalau kita ingin menggunakan AI untuk membuat pilar konten, teman-teman bisa menggunakan prompt seperti ini. Saya memiliki akun Instagram tentang topiknya disesuaikan. Kalau misalkan tentang food blogger bisa dimasukkan. Saya memiliki akun Instagram tentang food blogger. Tolong buatkan 4 pilar konten yang menarik dan relevan untuk audiens saya di tahun 2025. Jadi lebih detail lagi. Karena kalau teman-teman cuma bilang, tolong bantu buatkan 4 pilar konten untuk blogger. Mungkin hasilnya beda. Seperti itu. Beda dengan prompt yang seperti ini. Prompt ini adalah rumusnya lebih mendetail. Menjelaskan kalau kita tuh punya akun Instagram tentang apa, kemudian kita tolong buatkan konten yang menarik dan tentunya relevan dengan audiensnya. Seperti itu. Nah, ini kan sebelum masuk ke konten berikutnya, kita kan demonstrasi dulu ya untuk AI ini, promptnya untuk membuat pilar konten. Nah, di sini kita bisa jelaskan, saya memiliki akun Instagram. Ini kita ikuti sesuai promptnya. Topiknya adalah tentang, kalau kita ambil tadi yang nail art. Saya memiliki akun Instagram tentang nail art. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan, minta tolong buatkan 4 pilar. Tolong buatkan 4 pilar. Ini teman-teman bisa sesuaikan dengan prompt ini ya. Jadi yang diganti adalah di bagian topiknya. Yang menarik dan tentunya adalah relevan dengan audiens saya di tahun 2025. Nah, ini kan akan keluar ya. Nah, di sini banyak. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, tren atau inspirasi nail artnya adalah seperti ini. Oh, kalau untuk trennya adalah desain nail art yang terbaru, seperti apa sih trennya? Nah, ini nanti viral di TikTok atau Instagram style seperti apa? Atau warnanya dan motif yang sedang populer seperti apa? Karena banyak teman-teman atau audience yang mungkin belum paham tentang nail art. Nah, mungkin baru coba sekali, oh tertarik ternyata nail artnya bagus. Tapi yang lagi hype atau lagi tren, warna apa, motif apa ya gitu. Nah, di sini ya teman-teman masuk membuat tren, warna dan motif yang sedang populer di kalangan nail art. Seperti itu. Kemudian lanjut ke pilar berikutnya adalah membuat tutorial ataupun edukasi. Di sini teman-teman bisa tutorial mungkin step by step-nya menggunakan art seperti apa untuk pemula, menengah, dan sampai advance. Nah, biasanya untuk yang bergerak di nail art itu banyak yang belum tahu gimana sih caranya merawat kuku supaya sehat dan kuat. Karena khawatirnya kalau orang yang pertama kali menggunakan nail art, banyak yang belum paham untuk merawat kukunya supaya sehat dan kuat.
Nah, lanjut berikutnya adalah behind the scene ataupun personal branding. Disesuaikan lagi dengan niche teman-teman untuk personal brandingnya seperti apa. Nanti baru misalkan menggunakan storytelling tentang perjalanannya. Untuk sebagai male artisnya ini seperti apa sih? Kayak gitu. Jadi menjelaskan aku awal mula membuat nail art ini terinspirasi dari ini. Nah, personal branding aku seperti ini. Perjalanan aku ketika dari awal hingga saat ini seperti ini. Artinya teman-teman memberikan personal branding ke audiens teman-teman. Kemudian pilarnya yang berikutnya adalah engagement ataupun community building. Nah, ini sama dengan challenge. Nah, artinya adalah challenge ini bisa diganti dengan giveaway. Mungkin kalau teman-teman apa ya ada budget lebih ataupun mungkin terbatas, mungkin teman-teman bisa menggunakan challenge seperti itu atau bisa menggunakan Q&A seputar nail art dan perawatan kuku yang berhubungan dengan nail art. Jadi empat pilar ini sangat penting dan teman-teman bisa gunakan dan dapatkan sangat apa ya mudah didapatkan di ChatGPT ini dengan prompt yang tadi aku berikan seperti itu. Mungkin ke materi berikutnya, kalau sebelum materi berikutnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget nih mengenai pilar konten. Atau ada yang belum kurang jelas, ada yang belum paham, boleh ditanyakan lebih dulu. Oke, Kak. Terima kasih, Kak Randy. Gimana dari teman-teman ada yang mau nanya? Kalau enggak, saya nih yang nanya. Ya Kak, jadi gini Kak, kalau dari kita nih tim Ikram Akademi Indonesia ini memang masih struggle banget ya Kak di sosial media gitu untuk kita bisa personal branding, terus untuk kita bisa dikenal dan karena Ikram Akademi itu kan bidangnya jasa ya Kak ya, jasa pelatihan pendidikan. Itu kadang kita masih kebingungan gitu Kak, kira-kira yang salah tuh di mana ya sama sama hal-hal yang udah kita lakuin gitu. Karena untuk konsistensi posting kita cukup konsisten ya Kak ya. Apakah kita kurang membaca algoritma atau mungkin tadi ya di awal mungkin dari bio Instagram kita itu belum menggambarkan keberadaan kita di sosial media itu branding apa yang lagi dibangun gitu ya sama tadi tuh yang call to action tadi yang mungkin saya rasa untuk Ikram tuh masih perlu banyak belajar di situ tuh Kak. Eh, Bisa ini nggak Kak? Mungkin boleh nih ya Kak, aku share screen Oke, Instagram Ikram nih ya Kak. oh iya boleh, boleh. Maaf, aku stop dulu ya. Boleh Kak. Oke, Udah kelihatan belum ya Kak, teman-teman? Nah ini akun Instagramnya Ikram nih Kak. Jadi ini mungkin memang konsistensi kita untuk posting gitu ya, udah mulai kita lakukan di beberapa bulan terakhir ini gitu ya. Sebelumnya kita agak konsistensinya itu agak kurang. Gambarannya kayak gini nih Kak. Kira-kira kalau dari apa yang bisa dilihat nih dari Kak Randy, kira-kira nih kita perlu eh, sentuhan di mana sih supaya akun Instagram ini kita tuh bisa lebih gimana ya lebih punya branding dan bisa menarik perhatian untuk mereka mau menggunakan jasa yang kita tawarkan gitu Kak. oke. Terima kasih Kak. Ini mohon maaf ya, kalau aku lihat dari akun Ikram ini, Mhm. mungkin kalau memang awalnya dari perusahaan Ikram ini logonya kan seperti itu ya. Iya Kalau Kak. memang logonya sudah jelas seperti itu, tidak perlu dikasih tulisan ikramnya atau memang tulisan ini sudah satu kesatuan dengan logonya. Hmm, iya Kak. Jadi sebenarnya logo Ikramnya itu yang garis 5 ini nih Kak. Ya. Oke, Mm. oke. Cuman Jadi, kita memang lagi proses branding logo lagi sih Kak. Gitu. Boleh Kak masukannya tadi yang Kakak bilang? oke. Mungkin kalau masukan dari aku, ini yang pertama mengenai logo Kak. Kalau logo itu sangat penting, itu bisa apa ya, melekat di audience. Ketika teman audiens nih lihat di jalan atau di sosial media nih, ada logo iklan nih, oh ini kayak pernah lihat nih logo-logo apa ya, oh ini ingat nih logonya kayak sering lihat di akun Instagram iklan. Tapi baiknya kalau untuk foto profilnya adalah kalau untuk brand ini seperti Natrisha yang tadi, Hmm. jadi tidak mencantumkan tulisannya tapi lebih ke logonya untuk Oh, foto profilnya, karena itu akan melekat di audiens kita.
Jadi kalau memang tulisannya adalah bukan satu kesatuan dari logo, itu tidak perlu dimasukkan ke dalam foto profil. Cukup logonya diperbesar sesuai dengan lingkaran. Jadi audisinya akan jelas melihat. Seperti itu, Kak. Oke, ya, Itu oke. yang pertama untuk logonya di foto Mm. profilnya. Karena kalau untuk tulisannya itu kan ikram ya, sudah menjelaskan di username-nya dan juga Betul. nickname-nya. Seperti itu. Jadi di foto profilnya itu cukup logonya. Karena logonya ini akan meningkatkan apa ya, brand awareness bisa dibilang. Mm-mm. Meningkatkan brand awareness di audiens yang melihat. Seperti itu. Jadi ketika misalkan nih dari iklan sudah menggunakan ads, tapi ternyata logonya itu susah dikenang atau melekat di audiens. Jadi Mm-mm. kurang, meskipun sudah menggunakan ads dengan budget yang lebih, itu kurang meningkatkan brand awareness ke audiens. Jadi tidak harus selalu dengan ads yang budgetnya lebih, tapi fokus ke yang sederhananya lebih dulu. Seperti itu. Jadi untuk Oke. portofolionya lebih ke logonya supaya gampang diingat sama audiensnya. Karena untuk nama Ikram itu sudah dijelaskan di username dan nickname-nya. Seperti Mhm. itu. Oke, oke Kak, oke. Oke, saran yang baik Kak. Terima kasih masukannya. Berarti mungkin dari kita bisa menggunakan foto profil yang dimana itu jadi logo sehingga orang tuh lebih apa ya? Orang tuh langsung tahu begitu logo itu muncul. Oh, ini tuh logonya Ikram Academy loh, tanpa harus menambahkan kalimat ikramnya itu di bagian profil. Kalau memang kalimat ikramnya itu bukan bagian dari logo, gitu ya Kak ya. Betul. Kalau misalkan nih, teman-teman kalau sering lihat di Instagram tentang apa ya, akun Instagram tentang traveling, itu Mm-mm. misalkan ada book cabin. Book cabin Mm-mm. itu logonya hanya B dengan warna B. Tampilan atasnya B. Kan ada lingkaran setengah, itu warnanya biru navy, yang di bawahnya oranye. Jadi kalau yang teman-teman sering lihat logonya book cabin akan paham, oh ini di papan live atau di ya, iklan sosial media, kok cuma logo B doang. Jadi ingat, oh B Hmm. ini identik sama si brandnya Book Cabin. Nah itu dia fungsinya logo itu akan meningkatkan brand awareness. Oke, oke, oke. Nah Siap. selain logo ini, kalau aku lihat di bio-nya, benar tadi yang kata kakak bilang, ini kurang CTA-nya. Oke, ya Kak, Nah, benar. ya, Apa? ini cuman dijelaskan sebenarnya siapa sih Ikram Academy, seperti itu kan. Iya. Dan ini sudah benar ada yang keduanya adalah apa sih yang ditawarkan dari Ikram. Ikram Hmm. ini menawarkan pelatihan yang sangat lengkap dan bisa dipercaya. Jadi yang di bawahnya itu sebenarnya boleh ditambahkan seperti itu untuk mendetail, tapi di bawahnya jangan lupa bagian akhirnya ada CTA. Tergantung Hmm. dari Ikram ini. Ikram ini CTA-nya mau seperti apa? Seperti itu. Oke, oke, oke. Siap, siap. Benar, Kak. Makanya pas tadi Kakak jelasin bio Instagram itu ternyata harus pakai CTA, yang itu jadi call to action untuk orang tuh jadi penasaran sama kita, mau nanya, dan mungkin jadi bertanya terkait apa sih yang ditawarkan dari eh, mungkin di sini Ikram gitu ya. Kita kurang di situ gitu kan. Oke, Iya, oke. betul. Jadi Hmm. jangan lupa nanti, ini ya, mohon maaf, aku kan hanya cuma memberikan masukan ya, bukan maksud Hmm. menggurui. Ya, nggak apa-apa, Jadi Kak. kita sama-sama sharing aja di sini apa yang aku tahu, akan aku Mm-mm. bantu sharing ke teman-teman semuanya. Seperti itu. Siap, siap. Oke, mungkin itu dulu deh. Kita coba beralih ke teman-teman yang lain. Ini Kak, ada satu orang yang bertanya lewat kolom chat. Di kolom chat ini ada pertanyaan dari Kosim Zahrawi Ahmad. Kak izin bertanya, algoritma itu bisa terpengaruh dari search mesin yang tersedia di suatu platform atau enggak, Kak? Misal, kita sebagai individual sering melihat konten food di Instagram, tapi secara individu dan personal branding, kita itu fotografer. Apakah algoritma yang tercipta tergantung dari yang kita posting aja, atau audiens itu bisa hadir dari hal-hal yang kita tonton juga, Kak? Oke, terima kasih. Jadi yang dimaksudnya adalah algoritma ini sebenarnya kita bukan melihat dari apa yang kita lihat di sosial media. Kita akan tahu algoritma ini akan menaikkan konten kita itu melalui analisa di hasil konten kita.
Jadi bukan melihat explore-nya nih, misalkan, padahal aku fotografer, tapi kok isi explore IG-nya isinya makanan. Bukan seperti itu. Jadi melihat algoritmanya adalah melalui analisa konten. Kan di analisa konten itu ada insight, teman-teman bisa lihat insight-nya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat, oh ternyata banyak juga yang nonton seperti tadi yang aku jelaskan waktu retensinya. Oh ternyata algoritma aku udah sesuai nih, waktu retensinya udah sesuai. Banyak yang membangun interaksi, banyak memberikan apa ya, menonton konten kita sudah lama. Jadi lihat algoritmanya itu bukan melalui explore-nya, tapi melalui analisa konten, melalui insight kontennya. Seperti itu. Oke, oke. Berarti apa namanya? Kalau misalnya di explore kita itu nggak terpengaruh dari brand yang mau kita tampilkan ya Kak ya? Iya, kalau untuk yang di-explore itu lebih ke apa yang kita sukai. Jadi interaksi Oh, kita sendiri ke hmm. isi IG-nya itu. Seperti itu. Bukan konten kita, tapi Hmm. yang apa yang kita sukai. Kadang kan kita nih lagi scroll nih, scroll di explore, wah ada makanan enak nih, di like, di like. Secara Hmm. otomatis, nah itu dia algoritmanya, yang Hmm. algoritma untuk si brandnya itu, bukan ke kitanya. Jadi brandnya itu berarti udah sesuai, menargetkan sesuai algoritma yang ditentukan oleh Instagram. Seperti itu. Jadi bukan apa yang kita lihat di Explore, tapi apa yang kita hasilkan di konten. Di Oke. insight-nya teman-teman bisa lihat. Seperti itu. Oke, oke. Berarti tergantung apa yang kita sukai gitu ya. Kita suka kadang suka nge-like, oh suka nih sama konten ini tuh kita nge-like, terus kita suka komen-komen itu mempengaruhi isi explore kita berarti ya Kak ya. Iya, karena kalau itu beda dengan apa yang dimaksudkan algoritma untuk menaikkan konten kita. Jadi dua hal yang berbeda. Seperti itu. Hmm. Oke, eh, ngomongin algoritma tadi Kak, kan ada ya waktu-waktu yang memang itu tuh konten kita tuh bisa naik insight-nya gitu ya. Itu tuh kita akan ketahui selain dari analisa yang tadi tuh, atau ada lagi nggak sih Kak yang lain gitu? Kita bisa mengetahui kapan waktu terbaik untuk kita posting konten di Instagram. Oke, sebenarnya kalau untuk mengenai konsistensi postingan, itu sebenarnya tidak ada aturan yang saklek ataupun sangat tetap. Jadi Hmm. itu adalah apa ya, bisa berubah-ubah. Jadi misalkan, oh ternyata ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Jadi dalam waktu 1 minggu, teman-teman bisa melakukan riset konten. Misalkan ambil 1 bulan, misalkan bulan Januari, minggu pertama aku mau posting di hari Senin, Selasa, dan Rabu saja. Tapi di jam 6 sore. Nah, kemudian di minggu berikutnya adalah Jumat, Sabtu, Minggu, tapi di jam 8 malam. Nah, dari itu, setelah postingan konten yang dilakukan, teman-teman bisa lihat dan analisa melalui bagian insight di konten teman-teman. Nah, nanti terlihat nih, kalau yang teman-teman posting di hari Senin, Selasa, Rabu, ternyata waktu retensinya untuk interaksinya rendah. Berarti artinya, kalau untuk posting konsistensi di hari Senin, Selasa, Rabu di jam 6 sore, artinya belum cocok dengan audiens. Bisa jadi audiens yang kita targetkan untuk food blogger masih dalam perjalanan pulang kerja yang belum lihat sosial media. Hmm. Seperti itu. Jadi dilihat target marketingnya. Seperti itu. Hmm. Kalau misalkan target marketingnya food blogger tapi mungkin orangnya adalah pekerja swasta. Artinya kalau di jam 6 sore, Senin, Selasa, Rabu, itu mereka masih dalam perjalanan pulang kerja. Mereka belum lihat sosial media. Seperti Hmm. itu. Bisa jadi beda dengan konten di Jumat, Sabtu, Minggu di jam 8 malam ataupun jam 9 malam. Artinya ada atau mungkin sebagian besar itu sudah pulang kerja, sudah di rumah dan sudah mungkin sedang istirahat, sedang rebahan, scroll-scroll sosmed. Itu dia waktunya. Seperti itu. Jadi nggak selalu ada aturan saklek mengenai postingan. Jadi Oke. disesuaikan dengan target marketing, bisa dianalisa dengan cara seperti itu, secara berkala. 1 minggu posting sekian, 1 minggu lagi di waktu sekian. Jadi tidak ada aturan yang saklek. Seperti itu.
Oke, oke Kak. Terima kasih Kak. Wah ini beberapa pertanyaan masuk nih Kak. Kita jawab dulu ya Kak ya atau lanjut materi dulu nih Kak? Boleh kalau memang ada yang mau nanyakan Oke, tentang yang kita bahas sekarang ini. oke, baik Kak. Izin saya bacakan ya Kak ya. Ini ada dari Agil Muhammad Zikrullah. Dia bertanya, Kak, mungkin nggak sih tanpa ads atau murni main algoritma aja akun IG kita bisa nyentuh target audiens? Oke, terima kasih. Sebenarnya ini bukan apa ya, bukan melulu tentang ads, tapi ada perannya untuk ads. Nah, untuk yang teman-teman punya low budget, sebenarnya kalau misalkan untuk Instagram itu ada Instagram Ads yang mudah digunakan. Tapi alangkah baiknya sebelum menggunakan Instagram Ads, teman-teman benahi dulu dari isi konten kita. Karena percuma kalau ketika punya budget untuk ads, tapi kualitas kontennya kurang. Artinya otomatis audiensnya itu kurang apa ya, kurang tertarik dengan isi konten kita. Artinya nanti skip ah. Padahal dia ngeliat itu melalui ads loh. Kita udah setting ads, tapi ternyata isi kontennya kurang. Ini apa sih nih? Randy sebagai social media spesialis, tapi kok ads-nya begini ya kualitasnya, nggak Hmm, sesuai dengan apa yang di branding. Nanti dia skip tuh ads-nya. Jadi semuanya itu berhubungan, tapi baiknya awalnya teman-teman itu bangun apa yang seperti yang tadi aku jelaskan di awal. Jadi harus membangun dulu pilar kontennya. Kualitas kontennya itu harus diperbaiki dulu. Setelah teman-teman merasa, oh kualitas kontennya ini sudah bagus, perlahan-lahan aja, pelan-pelan. Kalau sudah diposting, biasanya kalau awal-awal memang tergantung dari target marketing kita dan apakah algoritma ini sudah sesuai yang ditentukan oleh Instagram. Karena pelan-pelan, ketika sudah diposting dan ternyata algoritmanya sesuai dengan yang ditentukan oleh Instagram, itu meskipun belum di ads, bisa menggapai lebih. Tapi kalau lebih dari ads mungkin belum. Tapi kalau di bawah ads itu awal pertama kali kalau memang tidak memenuhi algoritma mungkin masih sangat tertentu di bawah ratusan. Kalau sudah menyentuh algoritmanya akan dinaikkan oleh Instagram bisa lebih ratusan views-nya. Seperti itu karena bedanya dari kualitas konten dan juga ads-nya. Jadi tidak harus mendengar ads yang besar, tapi teman-teman yang punya low budget itu harus mulai dari kualitas kontennya. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir untuk saingan dengan teman-teman yang punya budget ads lebih, ternyata isi kontennya kurang. Justru itu yang bahaya, buang-buang uang untuk budget ads. Seperti itu. oke, oke. Terima kasih Kak Randy atas jawabannya. Semoga menjawab ya untuk Agil Muhammad Zikrullah. Kemudian ini ada nih Kak dari Delvi Sakbani Suryani. Kak, izin bertanya, seberapa besar pengaruh engagement seperti like, comment, dan share terhadap konten dengan algoritma Instagram? Oke, berarti mengenai algoritmanya. Sebenarnya tidak melulu tentang like ataupun komen, karena semua ini yang aku tampilkan ini adalah empat-empatnya adalah berhubungan. Jadi kalau seandainya, oh like komennya mungkin lebih, ternyata tapi durasi tontonnya kurang, ya kan? Durasi tontonnya kurang dan teman-temannya belum konsisten posting. Percuma juga meskipun hanya salah satu, karena empat-empatnya ini akan membantu konten teman-teman terbaca oleh algoritma Instagram. Jadi tidak melulu soal like dan komen. Empat-empatnya teman-teman harus usahakan dimaksimalkan. Karena empat-empatnya ini selalu berhubungan. Seperti itu. Oke, Kak. Berarti waktu interaksi, durasi menonton, sinyal sosial, konsistensi posting inilah yang penting dan mempengaruhi algoritma Instagram kita gitu ya. Bahkan mungkin bisa meningkatkan engagement sosial media kita ya, Kak ya. Betul, Oke. jadi akan otomatis konten teman-teman ini meningkat untuk engagement-nya. Seperti itu. Oke. Siap, Kak. Next, satu pertanyaan lagi nih, Kak, dari Azah Nabilah.
Kak, dalam waktu interaksi kita lewat berpartisipasi di Instagram orang lain atau kita ikut berkomentar di kolom Instagram orang lain, apakah bisa membantu kita untuk dikenal juga lewat berpartisipasi di akun orang lain? Oke, karena di sini kan fokusnya adalah membangun algoritma melalui konten kita ya. Jadi kalau melalui tadi yang ditanyakan itu, kalau kita misalkan nge-like nih, padahal branding kita fotografer, tapi kita Mm-mm. nge-like-nya food blogger. Mm. Sebenarnya itu tidak berpengaruh untuk konten kita, karena kan kita tujuannya adalah untuk optimasi konten kita. Jadi fokusnya adalah di isi konten kita. Seperti itu tadi yang awalnya aku bilang. Kalau memang teman-teman untuk membangun interaksinya masih kurang, teman-teman bisa join ke komunitas-komunitas konten kreator. Nanti di sana teman-teman bisa minta tolong ke teman-temannya. Nah, guys, aku adalah konten kreator pemula nih, bantu aku yuk untuk optimasi waktu interaksi aku untuk di konten aku. Mungkin bisa like, terus kemudian komen dengan yang relevan isi kontennya. Kemudian jangan lupa teman-teman tonton ya videonya sampai habis. Terus ini kalau sinyal sosial ini sebenarnya apa ya, tidak sepenuhnya kendali kita kalau sinyal sosial berhubungan dengan waktu interaksi. Kalau waktu interaksinya sudah cukup besar atau cukup luas, itu akan memancing sinyal sosial yang lebih luas. Jadi berhubungan dengan waktu interaksi. Nah, Hmm. terus dari teman-teman sendiri nih yang apa ya, harus dari diri teman-teman itu harus konsisten juga seperti itu. Jadi tidak akan pengaruh atas yang kita like ataupun komentar di konten orang lain. Itu Hmm. belum berhubungan dengan apa, tidak berhubungan dengan apa yang kita tujukan, seperti itu. Tujuan kita untuk membangun konten. Seperti itu. Oke. Terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Azah Nabilah. Luar biasa sekali ya Kak. Ini saya merasa ilmu yang bermanfaat banget, daging banget nih. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak bertanya di sesi-sesi ini gitu ya. Dan kita coba lanjutkan dulu ya Kak Randy untuk kemateriannya. Mungkin makin dalam, makin penasaran. Nanti makin banyak lagi yang bertanya Kak. Boleh dilanjutkan lagi Kak, silahkan. Oke, baik. Oh iya, mohon maaf Kak, sebelumnya ini kan aku tidak terlalu melihat kolom chat. Mungkin nanti dari teman-teman Ikram boleh bantu untuk dicatat aja Oh untuk ya. nama-nama yang aktif dalam kegiatan hari ini dan juga besok ya. Karena khawatirnya aku terlewati seperti itu. Oh, siap Kak. Oke, saya bantu ya Kak ya. Oke, ya terima kasih ya Kak. Oke, nah ini jangan lupa teman-teman boleh screenshot dulu untuk siapa tahu ada teman-teman yang lewat, yang kelewatan. Nanti di screenshot, teman-teman boleh coba setelah kelas hari ini. Nah, nanti disesuaikan lagi dengan personal branding teman-teman ya untuk pilar kontennya. Oke, aku kasih waktu 3 detik dulu untuk screenshot ya. Oke, kita lanjut ke konten berikutnya. Nah, ini untuk strategi konten Instagram untuk merencanakan konten dengan AI. Teman-teman bisa menggunakan konten kalender. Kenapa sih harus pakai konten kalender? Yang pertama adalah bisa bantu teman-teman untuk posting lebih konsisten dari yang sebelumnya tidak menggunakan konten kalender. Nah, kemudian konten kalender ini bisa bantu teman-teman lebih mudah untuk eksekusi strategi yang teman-teman sudah buat tanpa bingung lagi. Seperti itu. Kemudian bisa mencegah burnout dengan perencanaan yang matang. Maksudnya adalah teman-teman, oh sudah buat strategi pilar konten yang sangat matang, wah tapi aku nggak punya waktu atau mungkin lupa, belum konsisten untuk posting. Nah, di sini teman-teman jadi kepikiran sendiri, jadi kayak apa ya, bisa kalau zaman sekarang bilang netting, negative thinking, overthinking. Nah, oh iya aku lupa nih, nggak posting konten ini, harusnya aku posting hari ini jam 3 sore atau jam 10 malam. Tapi aku kelewat. Akun Instagram aku bakal kebaca kayak sama algoritma. Nah, itu kan akan menimbulkan burnout atau stres kita sendiri. Nah, dengan konten kalender ini bisa bantu kita untuk mencegah burnout dengan perencanaan yang matang. Seperti itu. Nah, oke. Ini kita masuk ke prompt AI-nya untuk membuat konten kalender. Di sini bisa dijelaskan, saya
memiliki akun Instagram tentang misalkan nail art, buatkan saya kalender konten selama 1 bulan dengan tema berdasarkan pilar konten berikut. Nah, list pilar ini yang teman-teman dapat di sebelumnya, seperti itu ya. Sekarang kita coba dulu untuk demonstran prompt AI-nya untuk membuat konten kalender menggunakan chat GPT ya, teman-teman. Nah, kita masukkan sesuai dengan prompt-nya. Di sini kita jelaskan dulu. Saya memiliki akun Instagram. Nah, tentukan topiknya. Kalau tadi misalkan tentang nail art. Nah, di sini kita masukkan lagi perintahnya adalah buatkan saya kalender konten. Buatkan saya kalender konten selama 1 bulan. Ini untuk waktunya bisa teman-teman sesuaikan. Jadi kalau mau 1 bulan, 1 minggu, itu bisa. Tapi biasanya kalau misalkan 1 tahun, itu jangan. Karena terlalu banyak nanti pusing teman-teman ketika lihatnya. Jadi secara bertahap aja bisa 1 minggu atau 1 bulan. Nah, di sini masukkan waktunya 1 bulan dengan tema. Dengan tema berdasarkan, masukkan pilar konten berikut. Ya. Nah, ini kita masukin listnya nih. Yang tadi kita dapat. Misalkan, ini coba kita ini ya. Ambil yang ini kita kopas. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, ini pastikan 4 pilarnya itu ada ya teman-teman. Jangan sampai ada yang terlewati. Jadi kita harus menyesuaikan dengan isi pilar yang teman-teman dapat di konten yang sebelumnya. Nah, ini kalau kita masukkan dulu untuk kontennya. Jadi jangan sampai ada yang terlewati untuk pilar kontennya. Karena kalau ada yang terlewati, baik lagi. Nanti isi konten kalian tidak kokoh. Seperti umpamanya bangunan yang tidak menggunakan pilar atau kurang pilarnya. Nah, seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini kan karena kita minta waktunya, durasi waktunya adalah 1 bulan. Di Mm-mm. sini akan muncul. Untuk minggu pertama, misalkan Senin, ini untuk konten pilar yang pertama adalah trend alert. Ini desain art terbaru yang sedang viral di TikTok atau Instagram. Kemudian kalau untuk hari Rabu, itu menyesuaikan dengan pilar kedua. Itu Nail Care 101. Cara menjaga kuku tetap sehat saat sering menggunakan kutex. Nah, di hari Jumat, ini dia menyesuaikan untuk pilar yang ketiga. Awal mulanya terjun di dunia nail art itu seperti apa dan motivasinya di baliknya seperti apa. Nah, di hari Minggunya, dia akan menyesuaikan untuk pilar keempat, yaitu challenge. Itu memberikan tantangan untuk audiens teman-teman untuk recreate desain nail art tertentu. Nah, sama untuk minggu-minggu berikutnya dia akan menyesuaikan pilar-pilar yang teman-teman sudah jelaskan. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kalau untuk yang content calendar seperti itu, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan lebih dulu untuk mengenai content calendar ini menggunakan ChatGPT. Oke, ini tentang konten kalender, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang hadir di sini?
terkait dengan strategi konten Instagram dengan membuat konten kalender. Mana? Ayo. Karena mungkin banyak yang familiar, mohon maaf, belum paham atau belum Hmm. kenal dengan konten kalender. Boleh ditanyakan lebih dulu nih, mumpung kita sama-sama belajar di sini. Kak, kan tadi itu ya, kita bikin konten kalender kalau tadi yang kakak demonstrasikan itu kan berdasarkan pilar konten yang mau kita angkat ya ke akun ke sosmed kita gitu ya. Eh, Misalnya itu udah nih keluar nih Kak 1 bulan. Nanti 1 bulan berikutnya boleh nih kita kombinasikan lagi dengan pilar konten yang mungkin berbeda dari bulan sebelumnya. Atau harus konsisten tuh Kak 1 bulan itu explore lagi 4 pilar konten yang sudah kita tetapkan. Oke, ini sebenarnya balik lagi ke riset konten ya. Jadi kalau untuk konten kalender di bulan pertama, ternyata teman-teman sudah lakukan dengan konsisten, Mhm. itu tugasnya adalah analisa dari insight konten yang teman-teman posting. Apakah sudah menemukan apa ya tujuannya? Misalkan tujuannya adalah meningkatkan brand awareness dari brand. Oh ternyata dengan konten pilar ini cocok dan sesuai untuk meningkatkan brand awareness dari si brand. Nah, kalau ini namanya sosial media kan tidak tetap. Teman-teman artinya bisa menyesuaikan untuk strategi konten pilarnya. Pilar kontennya bisa disesuaikan tapi yang relevan. Artinya adalah bisa berubah untuk konten pilarnya yang relevan, masih relevan di brand kita. Boleh. Jadi bulan pertama dengan konten pilar ini dan bulan berikutnya menggunakan konten pilar yang berbeda, tapi masih relevan. Mungkin efek sampingnya adalah teman-teman untuk hasil analisa atau insight-nya akan berbeda bulan Mhm. pertama dengan bulan kedua. Seperti itu. Jadi bisa jadi nih, oh ternyata bulan pertama pakai konten pilar ini masih kurang maksimal nih. Coba bulan berikutnya pakai konten pilar yang ini. Tapi masih relevan. Oh ternyata lebih cocok ini. Boleh dilanjutkan. Tapi kan baik lagi sosial media mengikuti tren atau mengikuti isi konten yang lagi hype. Seperti itu. Nah, itu bisa disesuaikan aja karena zamannya akan berubah-ubah seperti itu. Oke, oke, oke. Berarti menyesuaikan ya Kak ya dengan kondisi yang terjadi setelah kita melakukan, misalnya kita udah konsisten, terus kita analisa lagi, dan mungkin harus ada perombakan atau perubahan dari isi konten itu sangat memungkinkan untuk terjadi ya Kak ya, agar isinya relevan dengan kondisi yang mau kita bangun, serta insight-nya masuk nih ke audiens kita gitu ya. Ya, Oke. jadi pastikan itu isi kontennya Hmm. adalah relevan konten pilarnya. Siap, oke. Isi kontennya harus relevan. Oke Kak, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya bacakan ya Kak ya. Boleh? Dari Kak Rian, ada nggak sih Kak formula khusus untuk membuat konten kalendernya? Sebenarnya kalau teman-teman mau explore lagi, sebenarnya luas. ChatGPT-nya adalah AI tools yang sangat apa ya, sangat modern, sangat maju. Jadi tidak ada prompt yang apa ya, sangat saklek atau tetap. Hmm. Tapi di sini kan ini menurut experience aku menggunakan ChatGPT. Jadi apa yang aku pernah gunakan, pengalamannya adalah menggunakan seperti ini. Jadi supaya lebih jelas, ya, teman-teman bisa jelaskan di si prompt itu sebenarnya rumusnya, jelaskan dulu sebenarnya teman-teman ini apa, ya kan? Teman-teman ini siapa dan memiliki apa. Nah, topiknya apa, baru kasih perintah untuk ChatGPT. Tapi perintahnya lebih spesifik. Contohnya Hmm. kayak ini. Buatkan saya kalender konten, tapi durasinya dijelaskan selama 1 bulan. Kalau Hmm. teman tidak menjelaskan durasinya, itu akan sangat luas penjelasan dari ChatGPT. Dan ditentukan temanya sesuai isi pilar konten yang teman-teman sudah dapati sebelumnya. Kalau teman-teman tidak membuat perintah yang spesifik, itu akan apa ya, jawabannya sangat luas, sangat umum Hmm. seperti itu. Berarti keywordnya ya Kak ya yang kita pilih untuk menggunakan ChatGPT itu juga penting ya Kak ya agar dia itu merujuk sesuai dengan apa yang kita mau hasilnya ya.
Ya, betul. Jadi keywordnya itu harus spesifik apa yang ingin kita sampaikan. Seperti Hmm. itu. Oke, oke, Kak. Oke, ini Kak ada lagi pertanyaan dari Kak Harpiani. Kak izin bertanya, bagaimana caranya kita bisa membangun ide untuk membuat konten di sosial media tanpa bantuan dari ChatGPT? Karena pasti banyak dari kita yang sekarang itu kalau ada kekurangan ide pasti cari bantuan ke ChatGPT. Dan idenya pasti banyak yang sama kayak gitu. Pastinya kita juga pengen dong sosial media kita itu bisa tampil beda, Kak. Oke. Jadi baik lagi kalau sebenarnya bukan karena ChatGPT-nya, tapi baik lagi di keywordnya. Karena belum tentu si A menggunakan ChatGPT akan sama dengan si B, karena keywordnya akan berbeda. Seandainya si A menggunakan ChatGPT menggunakan keyword yang umum, hasilnya beda dengan si B yang memiliki keyword yang lebih spesifik. Karena Hmm. untuk AI itu kalau menggunakan keyword yang umum, dia akan memberikan sumber yang umum saja, tidak menyesuaikan dengan apa personal branding kita. Jadi tidak Hmm. perlu khawatir teman-teman akan menggunakan ide konten yang sama. Baik lagi, ini tips dari aku. Kalau untuk membuat konten menggunakan konsep ATM, amati, tirui, modifikasi. Jadi di bagian akhir adalah teman-teman modifikasi. Artinya adalah ketika teman-teman dapat konten, ide konten di ChatGPT, itu jangan lupa dimodifikasi untuk sesuai niche teman-teman. Seperti itu. Oke, oke. Jadi meskipun kita sama-sama pakai chat GPT gitu ya Kak dengan ribuan jutaan orang yang tinggal di bumi ini dan mereka sama-sama pakai sosmed nggak akan sama gitu ya hasil yang akan ditampilkan di konten kita ya Kak ya. Iya, jadi disesuaikan aja. Jadi kalau misalkan teman-teman yang habis ikut kelas ini menggunakan prompt yang sama, ingat prompt ini bisa dimodifikasi. Seperti Mm, misalkan tadi tentang topiknya diubah, mm, sesuaikan dengan niche teman-teman, mm, kemudian durasinya sesuaikan juga. Nah, mm, konten pilarnya akan tentu berbeda dengan antara si A dengan si B. Seperti itu. siap, siap. Hmm. Oke, saya catat ya Kak ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak, satu orang izin bertanya kembali Kak, gimana cara kita mengatur keseimbangan antara konten edukasi, konten promosi, sama konten hiburan di konten kalender kita Kak? Oke, jadi untuk mengatur apa ya porsinya ya, bisa dibilang porsinya konten pilar kita. Di sini kan balik lagi tadi kalau untuk sebenarnya kalau porsinya itu seperti ini. Karena dia ada 4 pilar, itu bisa dibagi rata 25% dari masing-masing untuk konten pilarnya. Jadi pastikan, misalkan mau konsistensi dengan postingan, kalau IG kan tampilannya 3, 3, 3 gitu ya. Hmm. Misalkan ada 4 konten, misalkan satu yang pertama edukasi, postingan berikutnya challenge, diikuti sesuai dengan urutannya. Jadi konsisten aja. Nah, itu pastikan. Karena ketika seperti itu, nanti audiens kita tidak akan pusing melihat isi konten kita. Seandainya nih, aku posting misalkan di brand, isinya cuma edukasi, challenge, edukasi, challenge, dan inspirasi, tapi tidak ada promosi atau personal branding. Nanti misalkan edukasi, challenge, inspirasi, edukasi lagi. Kalau nggak, challenge, challenge lagi. Kan yang ada pusing. Kok ini kayaknya brand ini kayaknya nggak konsisten nih, nggak mengikuti konten pilihan yang ada. Jadi mungkin yang teman-teman udah paham tentang sosial media, pas lihat brand ini, oh ini konten pilihannya kayaknya masih berantakan deh. Soalnya udah edukasi, challenge, inspirasi, ada yang kurang nih, kayaknya personal branding kurang. Ternyata dia balik lagi ke inspirasi. Jadi nggak sesuai urutannya. Jadi dipastikan aja, disesuaikan aja. Seperti itu. Halo, suara aku kedengaran ya? Oh, maaf Kak, saya yang lupa unmute mic. Kedengeran, kedengeran Iya, Kak, waktu kedengeran, ini aku yang kedengeran. Oke, disconnect. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya ya. Jadi untuk porsi eh, konten kita itu tadi ya Kak ya masing-masing 25% supaya mungkin konten kita itu
ada variasinya ya, nggak melulu tentang edukasi, nggak melulu tentang promosi, dan nggak melulu tentang hiburan gitu. Jadi ada porsinya masing-masing. Nah, ini pertanyaan muncul lagi, Kak. Jadi makin banyak yang nanya, makin muncul pertanyaan yang lain ya. Jadi, Kak, apakah bisa dalam satu konten itu terdapat 4 pilar tersebut? Dan apakah akan lebih efektif jika 4 pilar tersebut digabungkan, Kak? Oke, sebenarnya gini, kalau itu menggunakan variasi. Jadi kalau seandainya teman-teman bilang efektif nggak sih, efisiensi nggak sih, nanti yang ada gini, audiens kita ketika lihat, oh satu konten ini ada 4 konten pilar. Sebenarnya sayang seperti itu. Karena kalau di Instagram itu kan ada susunan-susunan itu kan tiga ya, tiga baris. Itu bisa teman-teman manfaatkan. Jadi lebih fokus satu-satu. Karena itu akan lebih jelas dan lebih mendirect audiens kita. Kalau empat-empatnya konten pilar habis itu, pusing audiens yang lihat. Misalkan udah isinya edukasi, tapi di dalamnya ada challenge. Ini sebenarnya maunya apa sih kontennya? Seperti itu. Nanti yang ada audiensnya malah nggak tertarik untuk ikut promosi atau personal branding kita. Baik lagi ke CTA kita, nanti dia akan tidak akan melakukan CTA ke kita. Seperti itu baiknya satu persatu, jadi satu konten untuk satu konten pilar. Jadi bukan mengenai efektif postingannya, lebih baik fokus satunya. Seperti jadi bukan efektif banyak postingan yang dijadikan satu, tapi baiknya fokus untuk menjelaskan satu persatu. Seperti itu. Oke, berarti baiknya fokus di satu pilar ya, Kak, ya, kalau misalnya kita mau posting ya. Iya, jadi baiknya supaya audiens itu lebih jelas dan lebih paham. Oke, oke. Siap, Kak. Oke, semoga menjawab ya untuk teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Balik lagi kita ke Kak Randy. Boleh Kak, silahkan mungkin ada lagi yang materi yang masih harus disampaikan dan ditampilkan, Kak. Oke, ini kan tadi untuk kalender udah. Nah, berikutnya adalah teman-teman untuk membuat caption yang menarik menggunakan AI. Nah, di sini ada formulanya teman-teman. Pastikan ini boleh teman-teman screenshot dulu. Tiga ini sangat penting untuk captionnya. Yang pertama adalah teman-teman untuk captionnya masukkan hook. Hook itu apa sih? Hook itu ibarat untuk menggait, namanya hook itu kan seperti cantolan. Itu bisa untuk menggait audiens teman-teman. Nah, itu kalimat pembuka yang bikin penasaran. Seperti itu banyak yang bikin penasaran. Kemudian yang kedua adalah value-nya. Jadi isi utama kontennya. Apakah relevan sama brand kita atau enggak? Karena percuma nih, hook-nya udah bagus, tapi isi kontennya kok kemana-mana. Itu nggak nyambung ke brand kita. Nah, pastikan isi utama kontennya itu sesuai. Nah, yang ketiga adalah balik lagi ke CTA itu sangat penting. Call to action untuk mengajak audiens kita untuk interaksi. Seperti itu. Tiga formulah ini sangat penting untuk membuat caption. Jadi ini tips dari aku. Jangan lupa untuk yang pertama adalah hook, kedua adalah value-nya, yang ketiga adalah CTA. Seperti itu teman-teman. Boleh teman-teman screenshot dulu untuk poin ini, karena nanti bisa teman-teman gunakan untuk membuat caption. Ini formula yang dari aku ya. Ini tips yang sangat penting. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita menggunakan ChatGPT, menggunakan prompt-nya adalah seperti ini. Buatkan caption Instagram untuk postingan tentang nail art, gunakan gaya bahasa yang humoris, misalkan, atau casual. Casual ini dengan CTA di akhir. Boleh kita demonstrasikan dulu ya, untuk membuat caption. Kita buatkan caption untuk postingan tentang nail art. Jadi kita ambil contohnya nail art ini ya, tentang nail art. Nah, di sini teman-teman bisa pastikan lagi gunakan gaya bahasanya seperti apa yang sesuai dengan niche teman-teman. Misalkan gunakan gaya bahasa yang casual.
Nah, terus jangan lupa dengan CTA di akhir. Nah, ini dia hasil dari ChatGPT. Teman-teman bisa lihat untuk hasilnya adalah ada beberapa pilihan. Itu bisa teman-teman gunakan. Nah, ini bisa disesuaikan juga nih, misalkan. Tadi kan kita masukkan, buatkan caption Instagram untuk postingan tentang LR. Gunakan gaya bahasa yang casual dengan CTA di akhir. Kalau seandainya tadi nih, ini kita lihat yang tadi balik lagi ke content calendar. Misalkan ini tentang DIY nail spa day. Nah, ini kalian teman-teman ganti di topiknya. Buatkan caption Instagram untuk postingan tentang DIY nail spa day. Seperti itu. Nanti hasilnya akan berbeda lagi. Jadi menyesuaikan dengan apa yang akan disampaikan dari isi kontennya. Jadi seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Boleh dilihat dulu. Jadi bisa ada pilihannya, bisa teman-teman sesuaikan dengan isi konten postingannya. Nah, ini aku ada tebak berhadiah, mungkin boleh dibantu sama teman-teman dari Ikram, khususnya Mm-mm. untuk peserta yang lainnya. Iya, Ini Kak. ada tiga kalimat contoh. Teman-teman bisa balas di chat untuk sesuaikan. Ini kan ada satu, dua, tiga urutannya dari atas itu satu, yang kedua, terus tiga. Nah, teman-teman bisa jawab di kolom chat. Nah, kolom chat nomor satu itu termasuk yang mana? Yang tadi yang sebelum ini. Nih, tiga ini teman-teman boleh hafal dulu atau mungkin di screenshot atau catat di kertas. Mhm. Ini ada berhubungan dengan tebak berhadiah ini. Mhm. Jadi kan kalau ini kan aku berikan tiga, tiga ini untuk satu orang yang tercepat. Oke, aku kasih waktu mungkin berapa ya? 20 detik cukup ya, Kak ya? Cukup, Kak. 10 detik ya cukup deh, Kak. Oh, boleh. Oke. Cepet-cepetan ya. Maksudnya yang paling pertama dan itu benar. Oke, Kak. Oke. Mulai dimulai dari sekarang ya. Oke, silakan teman-teman ditentukan itu untuk poin 1, 2, 3 masing-masing itu masuknya ke kolom yang mana. Oke, ada satu orang yang sudah menjawab. Ini kita satu orang tercepat jawaban benar atau satu orang tercepat mau jawabannya salah atau benar tetap dapat jadi peserta terbaik, Kak. Enggak. Nggak cepat tapi benar. Ini aku jawab juga. Nanti kakak boleh bantu lihat yang sesuai dengan jawaban aku. Oke, siap, Kak. Oke, silahkan. Ini baru satu orang yang menjawab, teman-teman. Yang lain, Boleh oke, banget nih. keren menjawab. Selanjutnya, Jadi ditulis satu, dua, tiga. Satunya apa, dua itu apa termasuknya. Yang ketiga itu termasuk apa. Pokoknya cepet-cepetan tapi benar sesuai dengan apa yang dipaparkan sebelumnya. oke. Ada lagi, guys. Ini baru 2 orang, 3 orang, 3 orang. Berikutnya, kita kasih waktu 10 detik tambahan ya, Kak, ya. Oke, boleh. Karena kalau Buat, teman-teman lihat paparan yang sebelumnya tadi, ini ada hubungannya. saya Seperti itu. boleh ikut jawab ya, Kak, ya. Sudah, oke. Yang pertama ini adalah 99% orang masih salah strategi Instagram. Apakah kamu salah satunya? Nah, ini adalah jawaban untuk yang pertama adalah hook. Termasuk adalah kalimat pembuka yang bikin penasaran. Oke, boleh, Kak. Balik lagi. Aku mau jawab dulu, Kak. Oke, bentar. Bentar, bentar. Udah ada yang Hmm, hampir sama. Jawaban pertama udah hook, tapi harus tiga-tiganya yang benar ya. Jadi oke, Kak. meskipun cepat, tiga-tiga harus benar. Bisa jadi nomor satu benar, duanya salah. Hmm. Oke, lanjut. Kira-kira udah ada yang benar belum nih nomor satunya? Hmm.
Oke, boleh Kak kita bahas sekarang Kak. Saya nggak jadi jawab Oke. deh. Oke, ini Oke, udah berapa orang yang jawab Kak? Satu, dua, tiga, empat orang menjawab. Eh, oke. Rata-rata hampir mirip Kak jawabannya. Boleh silahkan dari Kak Yang Randy. yang pertama ya tadi. Oke. Lanjut yang kedua. Jadi ini yang setelah ini berarti yang teman-teman jawab ini tidak termasuk ya. Iya Jadi Kak, karena sudah di close ya. iya kita close. Oke. Yang kedua, kita baca coba strategi ini dan komen hasilnya ya. Ini adalah termasuk ke CTA, Call to Action, untuk mengajak audiens berinteraksi. Oke, Sudah terlihat nih sedikit nih nomor dua yang udah benar, satu, dua, dan benar. Di antara empat orang yang sudah komentar. sudah Kak. Oke, yang ketiga, salah satu kesalahan terbesar adalah tidak memahami algoritma terbaru. Apalagi ini udah diperjelas nih, ada penjelasan. Artinya yang ketiga adalah value, isi utama konten. Oke, Jadi yang berarti pertama, siap, siap, siap. adalah hook, yang kedua Mm-mm. adalah CTA, CTA. yang ketiga adalah value. Ada yang Oh, sama? hampir ini semua jawabannya benar Kak, mereka. Tapi Yang satu paling orang cepat? sudah kita temukan berdasarkan chat yang masuk dan tercepat dia itu di jam 20.38 atas nama Agil Muhammad Zikrullah. Oke, mantap. Oke, saya kasih reaction tepuk tangan dulu untuk Agil. Oke, nah ini nanti satu orang ini akan dapat slot untuk hadiah menarik dari Natrisha ya. Jadi Siap, siap. sisanya nanti mengikuti penilaian dari teman-teman Ikram ya. Oke, siap Kak. Boleh Oke, dilanjut. oke. Nah, ini dia. Bagian berikutnya adalah teman-teman untuk membuat desain dan video dengan AI. Nah, ini logo-logonya. Tools AI untuk desain Instagram. Seperti itu. Kalau saran aku dari tiga ini, yang familiar, teman-teman, dan mudah digunakan, itu bisa menggunakan Canva. Karena kenapa? Aku pun sendiri sebenarnya menggunakan Canva. Mudah digunakan. Untuk teman-teman yang mungkin sudah punya Canva Pro, ataupun akun yang masih free, sebenarnya template-nya pilihannya banyak. Elemennya banyak. Seperti itu. Itu jadi rekomendasi aku adalah menggunakan Canva. Seperti itu. Kalau untuk yang video Instagram, Reels ataupun Story, balik lagi, yang paling mudah mungkin teman-teman sudah pernah lihat akun logo yang paling kiri, yaitu adalah CapCut. CapCut itu kalau memang sebenarnya ini kalau untuk CapCut ini banyak yang bilang kalau CapCut yang diupdate, yang terupdate adalah banyak fitur yang pro. Tapi sebenarnya kalau untuk membuat Instagram yang apa ya, yang eye-catching tidak harus menggunakan fitur yang pro. Fitur yang free pun masih bisa digunakan. Seperti itu. Jadi rekomendasi aku adalah kalau untuk desain bisa pakai Canva. Itu mudah digunakan. Kalau untuk video, teman-teman bisa pakai CapCut. Seperti itu. Oke, ini boleh kita langsung aja kali ya, karena mengingat waktu mungkin ya. Ya, boleh Kak, silakan Kak. Oke, lanjut ke optimasi engagement dan interaksi dengan AI. Jadi sekarang tadi kan sudah pengantarnya, kita masuk ke lebih dalam mengenai engagement dan interaksi menggunakan AI. Sebelumnya kita harus paham dulu sebenarnya engagement rate itu apa dan cara meningkatkannya itu gimana. Nah, kalau untuk engagement rate ini sebenarnya adalah persentase interaksi yang diperoleh dari total followers atau reach gitu. Nah, ini teman-teman boleh screenshot untuk rumus engagement rate-nya. Ini akan sangat berguna untuk sosial media kalian. Karena nanti teman-teman bisa gunakan ini ketika sudah ada akun Instagram pribadi yang
Mungkin likes sudah banyak, komennya banyak, share-nya pun banyak, save-nya banyak. Nanti akan dijumlahkan dengan dibagi total followers. Itu dikalikan 100%. Itu jika engagement rate berdasarkan followers. Nah, gimana kalau berdasarkan reach? Nah, kalau berdasarkan reach itu, teman-teman bisa menggunakan ganti total followers menjadi total reach. Nah, gimana caranya tahu total reach-nya? Reach itu adalah jangkauan dari isi konten. Teman-teman bisa lihat di insight konten teman-teman. Seperti itu. Nah, baik lagi. Kenapa sih engagement itu penting? Yang pertama itu algoritma Instagram itu akan lebih mengutamakan akun dengan engagement yang tinggi. Kemudian yang kedua, itu bisa apa ya, menaikkan loyalitas audiens dan meningkatkan potensi viral video ataupun konten kalian. Kemudian yang ketiga, itu bisa menaikkan peluang teman-teman untuk kolaborasi dan monetisasi. Jadi ketika teman-teman sudah konsisten untuk semua engagement-nya, isi kontennya, itu bisa meningkatkan peluang kolaborasi dengan brand lainnya. Seperti itu. Karena itu sangat penting untuk engagement, untuk isi konten kita. Nah, ini dia kalau teman-teman mau menggunakan ChatGPT, bisa pakai prompt seperti ini. Ya, saya memiliki akun Instagram dengan, nah, teman masukkan adalah jumlah followers ya, kemudian mendapatkan jumlah likes-nya berapa, comments-nya berapa, dan dimasukkan shares dan save-nya berapa dalam satu postingan. Nah, kemudian teman-teman berikan perintah untuk hitungkan engagement rate saya dan beri saran untuk meningkatkannya. Nah, jadi kalau teman-teman ternyata pusing nih, pakai rumus ini, nggak mau gitu sendiri, tenang, ada ChatGPT, tapi tidak perlu khawatir. Meskipun ada ChatGPT, kalau memang teman-teman takut kayak tadi yang ada ditanyakan, takutnya idenya sama. Yang penting keywordnya adalah lebih spesifik. Seperti itu. Jadi teman boleh screenshot ini prompt, bisa teman gunakan untuk menghitung berapa besar persentase engagement rate-nya. Seperti itu. Aku beri waktu 3 detik ya untuk teman screenshot ya. Oke, kita lanjut ya. Ini mau lanjut atau ada yang mau bertanya dulu? Kita lanjut. Maaf. Lanjut aja Kak, suara dari Karinya putus-putus. Ya, betul. Oke, Stabil, jadi Kak, suaranya, Kak. oke, jadi dilanjutkan aja lebih dulu ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian strategi konten yang bisa memicu interaksi. Ini bisa yang pertama adalah konten interaktif. Apa aja yang termasuk konten interaktif? Itu ada poll, itu polling, karena kalau di teman-teman sering update di Instastories, itu ada fitur polling. Itu bisa digunakan. Dan kemudian ada fitur Q&A atau bisa disordered. Pasti teman-teman pernah lihat konten disordered. Itu adalah termasuk konten interaktif. Kemudian ada konten edukasi dan listicle. Itu bisa berupa karusel dengan tips yang praktis. Kemudian ada konten viral dan trendy. Ya, artinya adalah konten teman-teman harus mengikuti tren Reels dan sound yang viral. Seperti itu. Itu salah satunya ya. Jadi tidak selalu mengikuti sound viral ataupun konten viral, tapi itu bisa mendukung konten teman-teman. Nah, kemudian adalah konten kontroversial atau hot text. Itu bisa memancing diskusi tanpa menggunakan clickbait. Itu dia strategi konten yang bisa memicu interaksi audiens kita. Nah, ini dia formulanya. Teman-teman boleh di screenshot untuk poin ini, karena ini sangat berguna untuk teman-teman ke depannya. Yang pertama adalah trigger, pancingan di awal postingan. Contohnya, hanya 1% orang yang tahu trik ini. Artinya kan, wah, berarti baru dikit dong ya yang tahu triknya. Oh, jadi mancing nih audiensnya. Gitu. Yang kedua adalah value-nya, isi utama yang paling bermanfaat. Contohnya nih,
berikut adalah strategi AI untuk meningkatkan engagement Instagram. Nah, itu kan sangat bermanfaat nih untuk teman-teman yang lagi nyari strateginya. Nah, yang ketiga, lagi-lagi ini sangat penting untuk call to action. CTA untuk ajakan interaksi. Misalkan contohnya nih, komen mau jika ingin strategi lebih lanjut. Nah, atau sudah sampai saat ini, ada yang mau ditanyakan yang kita bahas? Bagaimana Gimana? mungkin dari teman-teman di keram? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Ada nih, Kak. Kak, apakah ada strategi khusus dari value brand awareness supaya konten kita itu dapat menjadi tren atau hook yang akan digunakan user lain, bukan yang mengikuti tren di mana ketika traffic menurun maka akan ikut turun juga? Oke, baik. Ini sebenarnya kalau untuk konten viral itu tidak harus diutamakan, tapi salah satunya. Jadi bukan yang utama, tapi salah satunya. Karena apa? Baik lagi, sosial media sering berubah-ubah. Untuk trennya itu bisa berubah-ubah. Jadi ketika satu brand hanya mengikuti konten viral, ketika viralnya udah habis nih, otomatis brand ini akan ikut menurun. Seperti itu. Jadi pastikan seimbang antara konten yang viral dengan konten pilar yang sudah dibuat. Dan baik lagi, tadi di utamanya adalah menyesuaikan dengan algoritma yang ditentukan oleh Instagram. Jadi tidak utama, tapi menjadi salah satu dari strateginya. Seperti itu. Oke, oke, Kak. Ini ada yang nanya nih, Kak, carousel itu apa ya, Kak? Oke, baik. Kalau untuk karusel itu, kalau teman-teman pernah lihat ada isi postingan konten itu slide-nya banyak. Nah, itu yang disebut karusel. Nah, isinya adalah informasi atau informatif yang mungkin relevan untuk kita. Misalkan kalau teman-teman sering explore kalau tentang misalkan emas, logam mulia, info cara merawat logam mulia agar tidak lecet. Itu kan judulnya di depannya. Nah, nanti di slide berikutnya ada informasi berikutnya, misalkan ada 5 slide. Itu dia yang disebut karusel. Oke. Mungkin nanti kebayang kok teman-teman carousel itu seperti apa. Mungkin bisa sambil di searching juga gitu ya untuk teman-teman ke gambar. Oke, boleh di next, Kak. Oke. Nah, ini dia. Teman-teman bisa pakai teknik engagement boosting dengan AI. Nah, tips dari aku adalah teknik 3-1-1 untuk engagement yang maksimal. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan like dan komen, kemudian balas DM dan komen, di-share dan mention. Seperti itu. Nah, ini teman-teman kalau misalkan bingung nih mau balas komentar, kalau gitu-gitu doang, ntar gak menarik dong ya. Ntar audiensnya lihat, ini orang garing banget kasih komentar. Kayak robot nih ngasih komentarnya. Gitu. Nah, ini ada promnya. Buatkan 10 komentar menarik dan unik untuk postingan tentang nail art yang bisa meningkatkan interaksi. Teman-teman bisa tambahkan juga di akhir dengan gaya bahasa sesuai niche teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Atau mungkin teman-teman aku beri waktu 3 detik untuk screenshot ini. Oke, lanjut. Berikutnya teman-teman bisa membangun komunitas. Nah, gimana caranya? Kenapa harus bangun komunitas? Karena komunitas itu bisa bikin engagement lebih tinggi jika interaksinya terjadi di dalam komunitas tertutup. Nah, kemudian bisa bantu membangun loyalitas dan trust atau kepercayaan. Kemudian meningkatkan kemungkinan viral organik. Organik. Nah, nah di sini dia konten-konten yang mungkin tadi teman-teman ada tanyakan perlu nggak sih yang organik gitu? Itu bisa teman-teman menggunakan melalui komunitas. Seperti itu nanti otomatis dia akan mengikuti viral organik. Seperti itu.
Nah, penggunaan hashtag dan tagging dengan AI. Kenapa sih di tahun 2025 ini masih menggunakan hashtag? Apakah masih penting? Tentunya masih. Karena bisa bantu postingan teman-teman itu ditemukan banyak orang. Kemudian bisa meningkatkan visibilitas dan jangkauan atau reach. Nah, ini dia untuk ChatGPT-nya. Aku berikan waktu mungkin 5 detik ya. Nah, mohon maaf. Ini dia. Aku kasih lihat lagi. Teman-teman bisa screenshot. Sudah, Kak. Oke. Nah, ini dia. Teman-teman kalau mau menggunakan tools AI untuk scheduling konten, itu bisa pakai Meta Business Suite. Tapi kalau menurut aku ya, kalau untuk pemula, kalau untuk Meta Business Suite ini memerlukan waktu untuk belajar dulu, menyesuaikan dari fitur-fitur Meta Business Suite. Tapi tidak perlu khawatir teman-teman yang masih pemula atau baru mulai. Karena di Instagram itu ada fitur untuk scheduling posting. Kalau teman-teman lihat ketika mau posting konten, itu ada penjadwalan konten. Nah, itu bisa disetting. Nanti ketika misalkan teman-teman hari ini mau post ya, misalkan sudah buat caption semuanya sudah matang, sudah mau diposting tapi ini kan konten kalendernya harus di tanggal sekian atau di hari sekian, di hari ini, di hari Rabu misalkan nanti. Ya udah atur aja schedule-nya di fitur Instagram yang sudah ada. Nanti otomatis ketika waktunya sudah tiba, di hari Rabu itu postingan akan muncul otomatis. Akan terposting sendirinya. Jadi kalau untuk Meta Business Suite ini, menurut aku masih butuh waktu untuk penyesuaian. Karena kalau untuk pemula mungkin menurut aku ya, menurut aku ini masih belum disarankan, belum direkomendasikan. Tapi kalau memang teman-teman mau mencari tahu informasi mengenai Meta Business Suite ini bisa. Nah, itu gimana caranya itu ada di settingan Instagram. Teman-teman kalau pernah lihat, itu kan ada logo Meta. Nanti ada info-info itu teman-teman bisa lihat. Ada Meta Business Suite, bisa dicari informasinya. Seperti itu. Nah, ini dia untuk prompt, untuk content plan. Nah, teman-teman kalau ingin membuat content plan, teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Saya ingin membuat kalender konten Instagram untuk bulan depan. Fokusnya kepada niche-nya apa? Kemudian buatkan jadwal posting dengan ide konten untuk setiap hari. Nah, mungkin kalau karena berhubung dengan waktunya terbatas, kalau teman-teman nantinya mau menanyakan lebih lanjut, karena kan ini waktunya terbatas juga ya, teman-teman ikram atau teman-teman peserta lainnya. Nanti kalau mengenai info-info yang belum paham atau masih kurang jelas, teman-teman boleh reach out ke aku di akun Instagram aku @randyles. @randyles nanti foto aku ada di situ. Nah, nanti seperti tadi yang contohnya itu ada seperti ini tampilan aku. Kita back dulu ya, kita kasih lihat tampilan profil aku. Nah, ini dia akun profil aku. Jadi pastikan ketika teman-teman cari @randyles, ada nama lengkap aku, dan ada foto dan bio-nya. Nah, Hmm. di situ teman-teman nanti bisa interaksi sama aku. Mungkin kalau dari aku sekian, dari teman-teman Ikram mungkin menyediakan waktu untuk pertanyaan. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Randy atas penyampaian luar biasa ini ya, materi yang begitu daging sekali untuk kami semua ini yang masih pemula di persosmedan. Dari teman-teman, mungkin saya kasih kesempatan 2 orang ya teman-teman untuk bertanya, karena waktu kita terbatas, saya masih harus mengumumkan nih siapa peserta terbaik karena sudah kami pilih. Silakan teman-teman, kami buka ruangnya untuk bertanya. Oh iya, maaf. Ini kan total pemberian dari Natrisha itu kan 10 item. Ya, 10 item premium. Artinya kan kita ada 2 hari. Artinya hari pertama ini akan ditentukan untuk 5 orang ya, Kak. Ya, Di hari berikutnya baru 5 lagi. siap. Siap, Kak. Oke, ada nih Kak pertanyaan dari Delvi Sakbani Suryani.
apakah ada perbedaan cara algoritma Instagram menampilkan konten dari akun bisnis dan akun kreator, Kak? Oke, mungkin boleh dibuat sebutkan ulang lagi Kak, karena sedikit kurang nih untuk Oh, mohon maaf, menangkapnya. Kak. Terdengar jelas nggak, Kak? Ya, boleh dijelaskan lagi? Pertanyaan dari Delvi, dia bertanya, apakah ada perbedaan cara algoritma Instagram menampilkan konten dari akun bisnis dan akun kreator? Baik, sebenarnya itu bukan pengaruh ke akun kreator ataupun bisnis. Karena sebenarnya baik lagi ke isi konten kita. Bisa jadi kalau ternyata si brand ini, misalkan perbandingannya adalah akun aku dengan mungkin brand yang lain, misalkan bukan brand yang aku handle, tapi brand misalkan brand food vlogger, food vlogger, food apa ya, F&B pokoknya resto seperti itu ya. Nah, ini misalkan itu bukan lihat dari jenis kontennya, jenis orangnya, maksudnya jenis akunnya, tapi dari isi kontennya. Jadi disesuaikan dari isi kontennya tadi. Nah, ini algoritma ini akan melihat empat ini. Jadi bukan melihat jenis akunnya. Sebenarnya kalau yang tadi itu, labeling itu hanya untuk menjelaskan siapa kita. Seperti itu. Jadi kalau algoritma itu melihat empat poin ini. Tidak akan pengaruh dari labelingnya. Mungkin seperti itu jawabannya. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Delvi. Satu pertanyaan lagi Kak. Pertanyaan terakhir dari Agil Muhammad Zikrullah. Engagement lebih tinggi pakai Reels atau post foto Kak? Atau sama aja keduanya Kak? Oke. Nah, baik lagi. Kalau perbandingan antara Reels ataupun foto atau feeds, itu dilihat dari hasil analisa riset teman-teman di insight-nya. Teman bisa melakukan riset konten dengan cara apa? Seperti tadi, 1 minggu pertama, misalkan teman-teman postingannya adalah macam-macam. Misalkan hari Senin ternyata feeds, di hari Rabu Reels, dan di Kamis itu ada story. Kalau teman-teman lihat lagi di akun kreator atau yang sudah di labeling, nah ini baik lagi untuk labeling ini ada fitur kelebihan untuk melihat insight yang lebih lengkap. Di fitur insight ini teman-teman bisa lihat untuk reach-nya itu bisa lebih banyak di story, reels, ataupun di feeds. Karena ada detailnya tuh. Misalkan kalau untuk feeds yang menjangkaunya misalkan 50 audience. Kalau untuk story misalkan 10 audience. Oh ternyata reelsnya 200 audience. Nah dari hasil analisa ini teman-teman bisa bandingkan lagi untuk riset konten di waktu berikutnya. Apakah selalu reels yang akan lebih apa ya dominan, lebih FYP atau lebih viral, itu akan bisa teman-teman dapati setelah menganalisanya seperti itu. Oke, oke. Terima kasih, Kak. Berarti memang kita harus analisa akun Instagram kita ya, Kak, akun sosmed kita. Dan mungkin ini trial error nggak sih, Kak? Betul, itu bisa termasuk trial error. Karena itu Mhm. kan meskipun ada AI, namanya AI kan itu Mhm. adalah robot buatan, di mana robot buatan ini dibuat oleh manusia. Artinya tidak semua bisa dilakukan, harus ada yang apa ya, memanage seperti itu. Jadi kita memanage analisa konten kita sendiri Ya. melalui settingan profil kita. Mhm. Oke. Terima kasih Kak Randy Lesmana atas jawaban dari pertanyaan teman-teman. Alhamdulillah ya kita sudah disampaikan materi yang begitu luar biasa sama Kak Randy. Mulai tadi di awal pentingnya bio Instagram gitu ya, optimasi bio Instagram sampai 4 pilar konten, algoritma, bagaimana meningkatkan engagement, bahkan sampai ada perhitungannya. Ini materi yang sangat luar biasa sekali, Kak. Jadi nggak sabar untuk besok kita akan ngebahas apa lagi ya. Terima kasih. Boleh dong teman-teman kita kasih applause terbaik untuk Kak Randy Lesmana. Oke, Alhamdulillah. Terima Terima kasih, kasih. Pak Randy. Ternyata Terima kasih Makasih Kak Kak Randy. Randy. Oke, Oke. Lagi jam. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya Kak ya. Ini Insya Allah, saya biiznillah. makan dulu.
5 orang terbaik ya, 5 orang peserta terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari Kak Randy Lesmana Lubis ya, yang kalau dinominalkan ini memang saya sudah cari juga Kak harganya ternyata hampir ratusan ribu ya, jadi untuk teman-teman yang berhasil mendapatkan ini luar biasa sekali. Yang pertama, Kak Romi bisa diem nggak Kak? Oke. Brian. Eh, untuk pemenang pertama ya, saya akan berikan hadiah ini kepada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dari Kak Randy tadi ya, yaitu kepada pemenangnya adalah Kak Agil Muhammad Zikrullah ya. Tolong dicatat ya teman-teman ikram. Liatin videonya dong Kak Agil seperti Ya, apa boleh dong wajahnya. Kak Nggak mau kalau nggak ditampilin kasih lihat wajahnya video. Kak supaya Nggak terlihat. boleh dikasih. Oh, Weh, ini dia. keren Agil. Oke, yang berikutnya itu adalah Delvi Sakbani. Selamat untuk Mana Delvi. videonya? Delvi yang mana wajahnya? Wajahnya Delvi? Nggak ngasih wajah, batalin Kak. Nggak usah Kak. Oke, ya Kak. Mana dia? Ih pakai kerudung gelap. Delvi? Ya, oh ini ya Delvi. Oke, yang berikutnya itu pemenangnya adalah Kak Kosim. Yeay. Ya, lalu berikutnya adalah pemenangnya itu adalah Kak Harpiani. Harpi mana wajahnya Harpi? Oke, ini dia. Tolong dipertahankan videonya teman-teman karena kita akan foto bersama. Kemudian ada Syaifatul, tim sosmednya Ikram Academy Indonesia. Selamat ya kepada teman-teman sebagai pemenang terbaik. Tenang, masih ada 5 pemenang terbaik besok yang bisa teman-teman dapatkan karena totalnya adalah 10 hadiah. 5 hadiah sudah kita luncurkan hari ini, masih ada hadiah berikutnya. Teman, sebelum kita berpisah dengan Kak Randy, boleh kita ambil sesi foto bersama dulu, ditampilkan wajah tampan dan cantiknya. Kita aktifkan kameranya. Kita akan ambil sesi dokumentasi. Berikan senyum terbaiknya, gaya terbaiknya. Kalau bisa ini semuanya tampil. Jangan lupa tag Instagram Ikram Academy Indonesia di @ikramacademy.id dan jangan lupa di follow. Oke, saya hitung dari sekarang ya teman-teman. Tolong dikasih senyum terbaiknya, gaya terbaiknya. Saya kasih reaction karena saya nggak bisa kasih gaya, harus ambil screenshotnya. Oke, kita mulai Ada dari 2 slide ya Kak? Ada 2 slide ya? 1 slide Kak. Oke, good. Oke, kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti guys, sekali lagi. Kimchi, 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Iya, Pak. Yoi, aduh. Weh, keren. Di sesi pada malam hari ini bersama Kak Randy Lesmana Lubis, narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa sekali dengan materi terbaiknya. Kita akan ketemu lagi besok di sesi hari kedua di hari Selasa di jam yang sama di jam 19.00 sampai 21.00. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kak Randy, terima kasih atas penyampaian yang luar biasa. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman Ikram dan teman-teman semuanya yang sudah mengikuti pelatihan hari ini. Saya Terima pamit. kasih banyak Kak Randy. Terima kasih Kak Randy, sehat terus. banyak, Terima Kak kasih Randy. semuanya, selamat pemenangnya. Terima kasih Selamat banyak Kak Kak Randy. Randy. Izin tutup Dah. pertemuan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan perkataan maupun perbuatan. Sampai ketemu besok. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya teman-teman. Terima kasih Kak Rini.